teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, super dahsyat raih masa depan dengan Bismillah. Nah, hari ini kita mau healing teman-teman. Nah, kita mau belajar sambil jalan-jalan. Mau kemana kita? Kita akan mengenal teknologi teman-teman. Tentunya teknologi itu banyak sekali teman-teman. Mulai dari teknologi transportasi, teknologi, pokoknya banyak sekali teman-teman. Nah, tapi kita hari ini akan mengenal teknologi pangan, pembuatan tahu dan tempe. Nah, pasti tahu kan tempatnya di mana coba? Di Somber. Yuk kita berangkat, kita jalan-jalan sambil belajar. Teknologi produksi merupakan cara untuk meningkatkan produksi dan produktivitas yang bisa diterapkan secara luas. Salah satu teknologi produksi yang utama dan penting bagi manusia adalah teknologi produksi pangan. Pangan adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Manusia membutuhkan asupan makanan untuk bertahan hidup dan beraktivitas. Di masa lampau, manusia memenuhi kebutuhan pangan dengan cara berburu. Teknologi tersebut lama-kelamaan mengalami perkembangan karena zaman berangsur berubah dan manusia juga semakin cerdas. Manusia mulai melakukan bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Akhirnya kita sudah sampai teman-teman. BTW, Bunda Zu, Bunda Nanti, Bunda Lita di mana ya? Coba kita cari tahu. Ayo ikut. Nanti mau kemana kita hari ini? Kita hari ini mau mengajak teman-teman untuk melihat bagaimana produksi tempe dan tahu di Somber. Yuk kita ke sana. Kita lihat. Sentra Industri Kecil Somber adalah sentra industri khusus produksi dan pengolahan tahu tempe yang ada di Balikpapan Utara. Sentra ini juga untuk olahan makanan kering maupun camilan. Sejak 2018, 14 rumah produksi dan fasilitas SIKS dibangun di sini. Sudah ada sekitar 118 pengrajin tahu tempe. Namun, dengan seiringnya berjalannya waktu, semakin lama semakin banyak, sehingga dibuatlah tempat untuk memproduksi khusus tempe. Kita memasuki proses pembuatan tahu dan tempe. Pembuatan tahu merupakan proses yang kontinu. Proses tersebut dimulai dengan pemilihan bahan baku kedelai, perendaman, penggilingan, pemasakan, penyaringan, penggumpalan, pencetakan, dan penguningan. Perendaman kedelai dilakukan dengan cara menuangkan kedelai kering ke dalam bak atau ember plastik, kemudian diberi air secukupnya. Perendaman biji akan memperlunak struktur sel sehingga akan mengurangi energi yang diperlukan selama penggilingan. Biji kedelai kemudian digiling menjadi bubur kedelai. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran kedelai sehingga akan mempermudah ekstraksi protein ke dalam susu kedelai. Bubur kedelai yang diperoleh sebagai hasil penggilingan selanjutnya dimasukkan ke dalam bak masak dengan menambahkan air lagi sehingga bubur kedelai menjadi encer. Bubur kedelai yang telah dimasak kemudian disaring untuk memperoleh sari kedelai. Penyaringan dilakukan dengan meletakkan bubur kedelai di atas kain belacu atau mori kasar, dipasang di atas bak penampung. Kemudian dilakukan pengepresan dengan memberikan papan penjepit dan diberi beban sekuat-kuatnya agar semua air yang berada pada bubur kedelai terperas semua. Penggumpalan atau pengasaman adalah proses selanjutnya setelah proses penyaringan bubur kedelai masak. Untuk menggumpalkan sari kedelai, para pengrajin menggunakan bahan asam yang dinamakan bibit. Bubur kedelai yang telah digumpalkan selanjutnya dicetak menjadi tahu. Tahu yang akan dicetak sebelumnya dibungkus dengan kain belacu yang dipotong segi empat kecil-kecil. Sekarang saatnya kita melihat proses pembuatan tempe. Tempe terbuat dari kedelai. Proses pertama adalah mencuci kedelai sampai bersih. Setelah dicuci, direndam 1-8 jam. Setelah perendaman selesai, baru kita masukkan kedelai itu ke dalam proses penggilingan. Supaya apa? Supaya kulit dan kedelainya terpisah. Cie, nanti kangen kalau terpisah.
Nah, setelah penggilingan selesai teman-teman, baru kita masukkan kedelai itu untuk dicuci lagi teman-teman. Nah, dicuci sampai bersih. Lihat tuh, digiling, diputar sampai bersih teman-teman. Ayo yang bersih Om. Jangan sampai kita makan ada kotorannya nanti Om. Setelah dicuci dengan bersih teman-teman, sekarang saatnya penyatuan antara kedelai dengan ragi. Ragi adalah bahan campuran untuk kedelai. Setelah proses peragian selesai, maka saatnya kedelai ditiriskan kembali, kemudian diletakkan di tempat yang besar. Untuk apa? Untuk dikeringkan. Omnya ngapain itu ya teman-teman? Oh, ternyata omnya sedang membuat tempat untuk tempenya teman-teman. Proses terakhir adalah pembungkusan tempe. Nah, saatnya kita bungkus teman-teman. Setelah dibungkus, maka sekarang saatnya proses fermentasi. Nah, proses ini teman-teman membutuhkan waktu 1-2 hari supaya bisa terbentuk tempe yang baik teman-teman. Tuh lihat teman-teman, ini adalah tempe yang sudah didiamkan selama 2 hari teman-teman. Bagus kan? Tinggal makan deh. Jangan dimakan, gak enak, tapi digoreng dulu. Oke baik teman-teman, hari ini kita mau coba untuk bikin tempe. Nah, ikuti prosesnya ya. Kita cuci bersih dulu kedelainya seperti ini. Teman-teman, cucinya nanti ditekan-tekan ya, diremas-remas biar kulit kedelainya ini terkelupas seperti ini dengan sendirinya. Nah, kayak gini, sebentar airnya dimatikan dulu. Nah, jadi nanti kalau teman-teman mencucinya dengan cara ditekan, dia akan terkelupas dengan sendirinya. Teman-teman, ini adalah kedelai yang sudah kita rendam selama 3 jam atau boleh lebih, bisa setengah hari ya. Supaya apa? Supaya proses perebusan nanti lebih cepat. Nah, ini airnya jangan dibuang sembarangan ya, bermanfaat untuk menyiram tanaman. Nah, ini sudah digunakan untuk menyiram tanaman supaya tanamannya menjadi subur. Karena air dari bekas cucian kedelai mengandung banyak nutrisi. Nah, kita masukkan kedelai yang sudah direndam ini ke dalam air yang sudah mendidih. Kita didihkan dulu ya teman-teman, supaya lebih cepat proses perebusannya. Nah teman-teman, setelah kita rebus sekitar 1 jam sampai 2 jam, kalau kita lihat kedelainya sudah membesar dan sudah mengelupas, maka kita tiriskan, kita matikan dulu kompornya, kita tiriskan kedelainya pelan-pelan ya teman-teman, karena nanti bisa berbahaya buat kulit kita. Nah teman-teman, setelah kita tiriskan kedelainya, baru kita ambil kulitnya yang sudah mengelupas ini teman-teman, supaya lebih bersih teman-teman. Nah setelah itu baru kita taruh di tempat yang lebar atau nampan teman-teman. Nah oke teman-teman, Setelah ditiriskan, kita harus merendamnya kembali dan mencucinya kembali dengan menggunakan air dingin agar kulitnya mudah terkelupas. Tempenya ke dalam talenan yang cukup rata dan disebarkan supaya dia mudah mengering ya teman-teman. Setelah mengering seperti ini, kita masukkan sedikit saja ragi yang sudah Bunda berikan kepada kalian. Tidak perlu terlalu banyak, sedikit aja dari raginya tersebut kita sebarkan. Dirasa semuanya sudah bersatu, kita masukkan ke dalam plastik.
lihat, kita tusuk-tusukkan dengan menggunakan jarum Atau tusuk gigi. atau tusuk gigi. Fungsi dari menusuk-tusukkan agar ada udara yang masuk sehingga bisa mempercepat proses peragian. Selamat mencoba teman-teman. Teman-teman, setelah kita pergi ke Somber dan mencoba membuat tempe, maka inilah akhir dari perjalanan kita. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat bisa menambah wawasan kita. Sampai jumpa di visiting selanjutnya. Selamat mencoba teman-teman. Wah, akhirnya sudah sampai. Aku ngadep ke kamera ya, sorry. Sakit. HP-nya harus muter. Nah, kita kan ngeplok. Oh iya. Ceritanya kan ngeplok. Oke teman-teman, hari ini kita mau buat ulang. Nah, itu baru kita taruh di tempat yang lebar atau nampan teman-teman. Nah, oke teman-teman, bisa